Baik, sama gue Fadil sekalian Zero Note Podcast dan week 2 sudah selesai. Aduh. Akhirnya ya, kalah juga ya, nggak kayak tahun kemarin ya. Tahun kemarin nunggu sampai week berapa itu? Week 11, habis itu ya itu momen terkutuk lah. Ya, saling juju aja. Iya, yang Juju nggak si Juju sama Claypool. Nah, jadi gimana tim kalian di week 2? Tim gua ya tau lah ya. Aduh, akhirnya kalah. Nih timnya Oka juga kalah gara-gara QB-nya encok. Yang starternya encok. QB-nya sisa tinggal rookie, yang satu lagi entah kemana itu orang ya. Iya kan? Nah, jadi kita langsung mulai aja review di week 2, tapi nanti di bagian akhir ada tamu spesial yang datang. Nih karena ada tamu spesial ya? Iya, ada tamu spesial karena katanya tim gua unbeaten nih, gua mau dong jadi bintang tamu. Nah, kan unbeaten-nya ada beberapa tim nih, tebak aja yang mana timnya. Yang fansnya bakal datang di akhir itu. Nah, jadi sebelum gue mulai, jangan lupa seperti biasa subscribe, klik lonceng sampai subscribe biar kita upload dapat notifikasi langsung nonton, biar update sama NFL di Indonesia ya, sama di yang nonton di YouTube langsung follow semua sosial media kita di di deskripsi video ini, udah follow aja semuanya ya. Nah, jadi biar kita udah di week 3, lunya jangan masih di week 1 gitu, biar tetap keep up to date gitu sama NFL di Indonesia. Jadi yaudah, kalau gitu gue bakal merekap hasil-hasil di week 2. Nah, week 2 ini dimulai di Thursday Night Football, WFT lawan Giants, yang akhirnya WFT mengalahkan Daniel Jones. Akhirnya ya, setelah momen yang sangat-sangat kontroversial di akhir-akhir itu, katanya sih kaget, katanya sih ini kayak wah gitu kan, kalau bisa kalau main itu gitu kan. Nah, ternyata dianggapnya penalti sama wasit, tapi nanti kita bahas ya, karena itu ditayangin sama Mola TV. Jangan lupa nontonnya hanya di Mola TV dan NFL Game Pass. Oke. Ya, ini faktanya, Terry McLaurin pemain WFT pertama dengan 10 plus receive dan 100 plus receiving yards plus touchdown sejak, mau tahu siapa? Pierre Garçon tahun 2014. 2014. Pierre Garçon juga dulu sebenarnya ya sebenarnya juga di Colts lumayan, tapi di WFT juga sebenarnya hitungannya juga lumayan ya. Iya, karena dulu dia kan duet sama Deshaun Jackson kan. Iya, betul. Deshaun Jackson itu zamannya kayaknya Kirk Cousins udah start deh gitu. Iya, betul. Nah, jadi itu yang pertama. Abis itu next ini pembantaian ini ya, menurut gue ini pembantaian ya. Cuman ya pembantaiannya udah template tiap tahun. Patriots ngebantai Jets 25, Jetsnya 6. Zach Wilson lempar 4 interception. Kesurupan Darnold kayaknya. Kesurupan Darnold. Iya, padahal kan udah ada Adam Gase. Kok masih ada ajaran sesatnya Adam Gase di situ? Nah, berarti sesatnya di Jets berarti. Nah, iya benar tuh, berarti sesatnya di Jets. Iya benar. Nah, itu faktanya Patriots udah menang 11 game beruntun lawan Jets. Sudah ditentukan. Udah 5 tahun lebih loh. 5 tahun lebih. Lu bayangin 5 tahun lebih loh. Gila. Terus Broncos lawan Jaguars, ini Broncos mengejutkan ya. Jadi tim yang unbeaten. Nah, apakah fans Broncos yang datang? Kita lihat aja nanti di akhir ya. Nah, ini Broncos menang lawan Jaguars 23-13. Faktanya Jaguars ini kalah 17 game beruntun, menyamai rekor kalah beruntun sejak Lions dari tahun 2007 sampai 2009. Ya Allah. Ampun dah. Next, ini Bills akhirnya bounce back dari kekalahan kemarin dan bantai tanpa ampun ke Dolphins 35, Dolphins 0. Tapi itu kan tua cedera kan? Iya. Sih kayak tua cedera. Nah, Bills menang shutout paling gede sejak week 3 tahun 1992. Wah, berarti zaman ini ya, Dynasty Bills ya, yang Jim Kelly, Trent Thomas, terus habis itu Andre Reed ya, yang itu yang Bruce Smith. Iya, 4 kali beruntun itu. 4 kali beruntun masuk Super Bowl, nggak menang semua, ya ampun. Itu kalau misalnya kejadian pas zaman-zaman sekarang, kalau lagi zaman-zaman sosial media ya, aduh, itu
kena troll itu sih. Ide gila sih itu. Ya, musuhnya di Bills di Super Bowl itu kan semua dari NFC. NFC East, iya. Giants 2 kali. Giants sekali. Giants Cowboys 2 kali ya? Redskins sekali atau WFT sama Cowboys 2 kali. Cowboys 2 kali, Giants sekali, WFT sekali. Aduh, kalau misalnya beneran kalau kejadian sekarang tuh itu meme-nya Falcon sama Cowboys langsung hilang kali di isinya sama meme-nya Bills 4 kali beruntun Super Bowl nggak menang semua, ya ampun. Terus selanjutnya 49ers menang lawan Eagles 17-11. Nah ini faktanya 49ers masuk Super Bowl dalam 2 musim terakhir saat mereka start 2-0. Apakah 49ers masuk Super Bowl? Aduh. Dengan kimnya Trey Garoppolo. Yang mana ini yang benar ya? Masih pada bingung kayaknya nih. Yang mana? Nah, kita lihat aja nanti. Nah, next ini Rams lawan Colts yang menang Rams 27-24. Ini gue sempat nonton highlights-nya, ada yang pannya Rams itu error banget di pan tapi kena orang depannya. Bolanya mantul. Dia nama Colts. Touchdown tapi Ramsnya menang. Ya, sayang banget loh. Padahal Rams punya salah satu punter terbaik loh ya. Iya, Johnny Hacker ya kan? Ya Johnny Hacker. Nah, Cuman ya Colts masalah ada badut momen pas Carson Wentz nge-pitch bola ditangkap sama pemain Rams langsung. Ya ampun loh. Ini Wentz udah hampir susah ini. Colts. Nah, ini faktanya Rams 2-0 start dalam 4 musim beruntun. Ya, sejak dipegang Sean McVay langsung jadi salah satu tim top di NFC ya. Nah, next ini Steelers kalah lagi lawan Raiders. Emang Steelers tuh nggak tahu kenapa susah banget menang lawan Raiders. Kayaknya katanya kryptonite-nya Raiders ya. Kryptonite-nya Steelers tuh Raiders karena dalam 5 match terakhir Steelers cuma menang sekali loh. Nah kan? Kryptonite itu udah kryptonite. Nah, ini Derek Carr 350 plus passing yards, 2 plus touchdown dalam 3 game beruntun. Streak terlama dalam sejarah Raiders. Nah, berarti ya udahlah ya, percaya sama Derek Carr lah ya. Nggak usah trade QB lah ya. Nah, apakah fans Raiders yang datang? 2-0 juga ya itu ya. Iya, lihat aja lantar lah ya. Nah, pas bagian akhir ya. Nah, terus selanjutnya Bears menang lawan Bengals 27-17. Andy Dalton cedera, Justin Fields main. Nah, kalau gua baca dikit ini statsnya Justin Fields kemarin dari 13 kali lempar 6 komplit, 60 passing yards tapi nggak bikin touchdown, cuman lempar 1 interception. Tapi menang. Nah, ini defense-nya Bears bikin 4 takeaways di second half. Kalau dari 4 itu 3 beruntun interception loh. Ngambil passingnya Burrow. Aduh, Burrow. Gua kacau kemarin. Ketika dia tidak punya OL ya, bagaimana caranya dia bisa ngasih lemparan akurat? Iya, makanya itu. Seharusnya draft Sewell aja. Cuman ya maunya Jamar ya udah. Nah, next ini timnya Oka akhirnya ya kalah lawan Browns, tapi ya lawan Browns banget sekarang kuat ya. 31-21, sayangnya Tyrod Taylor cedera. Ya kan, Tyrod Taylor cedera, gak main di week 3. Berarti yang main adalah Davis Mills. Davis Mills. Gue gak pernah seantusias ini sejak enggak deh, gue bercanda, nggak pernah gue antusias dengan Davis Mills. Tapi kalau nggak salah kata lu ada faktanya ya. Kalau Tyrod Taylor cedera, QB penggantinya coba gimana Kak? Nih, gue kasih singkat nih. Iya. Tyrod Taylor pernah main di Browns tahun 2018. Dia jadi starter dari week 1. Week 3 dia cedera, digantiin sama Baker Mayfield. 2018 Baker Mayfield hampir menang Offensive Rookie of the Year. Betul. Itu satu. Terus Tyrod Taylor pindah ke Chargers. Jadi starter week 1. Cedera lagi. Iya. Ya sebenarnya mau praktek cuman ya hitungannya injury sih. Penggantinya siapa? Justin Herbert. Nah, Justin Herbert menang apa? Roy. Roy. Nah, terus, sekarang ini
Ada rookie lagi. Tyrod Taylor cedera. Pengganti Davis Mills. Davis Mills Oroy season apa enggak nih? Oroy lah. Oroy ya. Kalau nggak Oroy kayaknya nih Texans ambil wildcard spot nih. Wah. Kita lihat aja nanti ya. Apakah tren Tyrod Taylor cedera penggantinya langsung bagus lanjut di Texans apa enggak, kita lihat. Nah, faktanya ini Browns rekor 6-0 abis kalah. Kan misalnya nih week kemarin kalah. Nah, abis itu menang. Rekornya 6-0 selama ditanganin sama Kevin Stefanski. Wah, mana nih Kevin Stefanski? Kemarin Kevin Stefanski nggak salah kemarin nih ya, Coach of the Year ya? Iya. Iya kan? Coach of the Year ya. Coach of the Year ya. Nah, next ini Saints ya, gimana Jameis Winston udah hype week 1 langsung aduh. Kalah sama kemana ini lasiknya? Iya nih, gimana? Nah, ini Panthers menang 26-7 on Saints. Apakah fans Panthers yang datang? Lihat aja. Ini faktanya, Sam Darnold pertama kali dalam karirnya start 2-0 loh. Akhirnya ya keluar dari ajaran sesat Gase. Akhirnya bernapas lega gitu kan. Bisa start 2-0. Next, ini game gila sih. Ini Cardinals Vikings. Lagi-lagi mohon bersabar ya buat para fans Vikings. Kutukan kickernya keluar lagi. Itu kalau nonton juga. Iya, gila. Kalau ditarik jauh itu bisa dari tahun 98 loh. Ya 98 makanya. Nah, ini kalau lu nonton highlight-nya pasti lu tahu komentatornya ini, menurut gua komentator terbaik dia dalam American football ya. Gus Johnson. Gus Johnson aja sampai freaked out, sampai kaget, sampai speechless. Hah, nggak masuk gitu. Cardinals menang 34-33. Ini ada momennya yang gua sampai mind blown itu, yang sampai jaw drop itu. Pas Kyler Murray 4th down, lempar fadeaway dong. Gimana caranya itu lempar fadeaway? Susah gila lempar fadeaway. Lempar fadeaway dia nggak ngelihat tuh berarti, dan dia kan badannya nggak terlalu gede. Iya, langsung itu. Iya. Sama defender gede gitu, wah nggak kelihatan udah lempar aja. Iya gila loh, gila. Ini apakah Kyler Murray lagi memulai MVP campaign season? Nah, kita lihat aja ya. Ini faktanya, ini Cardinals sama Vikings match-up-nya. Tim yang main di kandang selalu menang dalam 8 match-up terakhir. Nah, terus selanjutnya Buccaneers Falcons. Ini Buccaneers menang 48-25. Brady. Ini orang nih umurnya apa sih, mundur apa gimana ya? 5 touchdown loh. Mungkin lu coba cek usia dari seekor kambing deh. Coba gue cari deh. Coba kita cari deh. Life age. Coba. Umur seorang kambing 15 sampai 18 tahun. Brady udah 22 tahun. Brady udah. Aduh, kapan kelarnya sih Brady? Apakah fans Buccaneers nanti datang pas akhir-akhir? Mungkin. Kan dulu kan pernah datang nih. Datang lagi kan? Iya. Ya, tungguin aja. Nah, ini Buccaneers menang 48-25. Ininya momen di gamenya itu safety-nya Buccaneers ya, Mike Edwards bikin 2 kali beruntun back-to-back pick six. Aduh. Matt Ryan. Udah lah, ganti ke ini backupnya Josh Rosen. Wih, the Rosen one saja sekarang. Nah, ini Brady faktanya 4+ passing touchdown dalam 4 game beruntun. Nyamain ini sama streaknya terlama kedua sejak 1950. Gila Brady ya. Nemuin aja cara buat mecahin rekor. Gila nih orang. Nah, next ini game yang seru sampai overtime. Titans menang Seahawks 33-30. Derrick Henry, ampun dah nih orang, ampun. 3 rushing touchdown, 41 kali megang bola, total scrimmage yards-nya 237 scrimmage yards. Set, emang badak ini. Ini kalau di defense kan badaknya Aaron Donald ya. Offense-nya badaknya Derrick Henry, emang udah gila nih orang ya. Nah, next ini Cowboys lawan Chargers yang menang Cowboys 27-11. Ini Chargers, gue nonton highlights-nya, parah sih, 2 touchdown di cancel sama wasit. Yang satu gara-gara holding, yang satu lagi gara-gara illegal shift. Illegal shift. Aduh. Parah abis sumpah Chargers. Terus menangnya juga di detik-detik terakhir
sama kickernya Greg Zuerlein yang pas di week 1 gak masuk 2 field goal ya, kalau nggak salah ya. Gak masuk 2 field goal dan ternyata kemarin jadi pahlawannya Cowboys. Nah, next ini apakah kandidat Game of the Year? Ravens akhirnya Lamar Jackson bisa ngalahin Mahomes ya. Skornya 36-35. Lamar Jackson karir game ke-9 dia dengan 100 plus passing yards sama 100 plus rushing yards. Terbanyak sejak tahun 1950. QRB emang ya. Yeah. QRB. Ya. Terakhir di Monday Night Football, Packers akhirnya bisa balik dari keterpurukan di week 1 setelah dibantai Jameis Winston. Kemarin ngalahin rival sedivisinya Lions 35-17. Aaron Jones jadi running back pertama di sejarah Packers dengan 3 kali nangkep touchdown sama sekali rushing touchdown dalam 1 game. Nah, jadi itu rekapan buat di week 2. Jadi kita langsung mulai aja bahas yang pertama nih. Kak, gimana Kak? Pas lu nonton di Thursday Night Football, WFT lawan Giants, itu ada momen juga Daniel Jones akhirnya lari gak tersandung, bikin touchdown, tapi gak jadi, holding offense. Tapi gimana kalau lu? Dari lu? Jujur aja waktu pas dia lari touchdown itu gue hype banget loh. Itu kayak gue, wah gila, keren banget sih nih. Teman ya abis itu holding ya, well, udah balik lagi ke play awal. Habis itu gue lupa setelah itu kayaknya poin nggak ya, gue lupa tuh. Tapi ya gue salut banget sih sama Daniel Jones, walaupun secara sebagai passer dia belum terlalu nunjukin banget kalau dia pantas sebagai 6th overall pick. Ya. Cuman kelebihannya itu kan dia bisa scrambling ya, dan bisa lari juga. Untuk ukuran badannya Daniel Jones itu gede loh. Gede banget itu. Itu kayaknya standar QB deh, ya kan? Iya, dia itu segede Josh Allen lah, segede Josh Allen, iya. Mirip-mirip bentukan badannya. Ya, dan kemarin tuh ya untuk Giants adalah Daniel Jones show. Saquon nggak kelihatan. Saquon tuh makanya sekali ada satu long run-nya dia, habis itu dia nggak kelihatan lagi. Kayak, wah itu mengecewakan sih menurut gue. Tapi kemarin Daniel Jones dia bisa ngasih lihat lah kalau dia tuh nggak seburuk yang orang kira. Dia kan sebenarnya permasalahannya adalah fumble ya, sering giveaway bola gitu. Kemarin ya dia nggak bikin turnover sama sekali. Dia no interception, no fumble, mainnya clean gitu, mainnya bersih gitu. Ya kemarin ya it goes down to the wire lah, itu game yang benar-benar ketat sampai akhir, yang ditentuinnya sama penalti yang masih dalam perdebatan ya. Iya. Kalau menurut lu itu offset nggak? Tapi sebelum offset, tar dulu. Sebelum kita ke yang itu, that moment ya. Gue mau nanya, menurut lu, kalau ini kan dari Giants ya. Kalau dari WFT-nya buat pass rushing-nya menurut lu gimana tuh? DL-nya WFT, karena kan 4 DL-nya kan first rounder semua tuh. Yep, nah, kalau menurut lu gimana DL-nya? Jujur aja gue expect more sih ya. Kayak gue mengharapkan kayak musim 2020 tuh mereka benar-benar dominan banget. Iya. Kemarin lawan Giants yang sebenarnya OL-nya nggak terlalu bagus juga sih. Iya. Tapi kayak Chase Young kayak agak ketutupan gitu sama kayak Montez Sweat sama Jonathan Allen kemarin. Jadi gue sebenarnya ngarepin lebih dari defensive line-nya mereka ya, apalagi mereka talentanya sebanyak itu sih ya. Wajar lah, lu ekspektasi lu tinggi lah. Iya. Ya, jadi ya mungkin ini cuma kayak off game-nya mereka aja. Jadi bisa jadi depan mereka bisa balik lagi perform kayak 2020 mungkin ya. Oke. Kalau gue cek di stats juga ini kemarin WFT 2 sack dari ini ya, Jonathan Allen Allen sama Montez Sweat 1. Sebenarnya mereka bikin 17 pressure ya. Iya, 17 pressure. Ya, gue malah ngarepinnya tuh kayak mereka bisa sampai 20-an. Entah kenapa, karena ya gue ngeliat talentanya mereka should be much better gitu loh. Lawan mereka OL Giants.
Kalau Giants tuh hampir mirip-mirip setara sama Bengals, terus Jaguars. Setaranya di situ. Jadi makanya gue ngarepinnya kayak, ayolah, come on, mana lagi nih. Nah, itu juga kayaknya kalau kita lihat nih, Chase Young mungkin pressure ada, tapi buat efek, buat sack-nya rada-rada ya sebenarnya masih week 2, cuman ya gue nggak mau pakai alasan baru week 2, baru week 1 nggak mau gue. Nah, kayaknya Chase Young agak-agak mungkin OL udah game plan-nya Chase Young double team atau gimana gitu. Kalau itu gimana? Kemarin sih ya ada beberapa kali dia kena double team ya, cuman dia tetap sering dapat one-on-one matchup juga sih. Karena kemarin gue coba lihat siapa sih yang startnya dia itu kan Chase Young itu left atau right ya? Gue lupa. Dia ya lawan Nate Solder sama Andrew Thomas. Ya sebenarnya menurut gue nggak terlalu jelek di merekanya, cuman kayak gue mengharapkan lebih aja dari Chase Young, dari Montez Sweat, dari Jonathan Allen, Darren Payne yang 4-4 first rounder ngelawan Giants. Ya gue ya gitulah, gue ngelihatnya ya agak mengecewakan untuk standar mereka. Oke. Nah, kalau dari offense-nya menurut lu gimana? Terry McLaurin ini cocok gak sih kalau udah kita masukin ke perdebatan WR terbaik di liga? WR terbaik, dia tuh bisa masuk kategori kayak Allen Robinson deh. Allen Robinson? Dia bisa masuk, dia bisa produce walaupun QB-nya ya ganti-ganti terus. Kalau dibilang apakah dia bisa lebih bagus, apakah sekarang dia lebih bagus dari Devante atau kayak Hopkins atau Diggs? Menurut gue belum. Tapi dia bisa ada discussion, bisa aja dia jadi salah satu top 5 at the end of the year ya, top 5 wide receiver. Kalau dia bisa produce sama Heineke, atau mungkin ketika Fitzpatrick balik bisa produksi lagi, ya itu bisa jadi discussion sih harusnya. Dia ini bisa jadi Pro Bowl lah minimal. Pro Bowl ya? Iya, Pro Bowl harusnya. Oke. Ini kemarin Terry McLaurin 11 kali nangkap, 107 receiving yard, 1 touchdown. Gokil emang. Apalagi touchdown itu dia ini dijagain sama James Bradbury yang bisa dibilang salah satu cornerback terbaik di liga kan. Yep. Nah, jadi terus juga faktanya Terry McLaurin ini dia kemarin main itu QB ke-7 dalam karirnya loh. Gila ya. Iya. Ke-7 loh. McLaurin itu dia main sama Kyle Allen, Fitzpatrick, terus Haskins, Alex Smith. Itu udah berapa tuh? 5. Terus Heineke, satu lagi siapa ya? Bukan Flacco. Siapa ya? Flacco. Enggak, bukan Flacco. 2009 Flacco tuh di Broncos dia. Iya. Siapa namanya? Gue juga baru ingat satu lagi tuh. Siapa ya? Kalau gue sih ingetnya lihat ini ya di CBS Sport ya. Kalau di CBS Sport ini katanya QB ada 7 QB ini. Colt McCoy bukan sih? Oh iya, kalau nggak salah Colt McCoy ya. Iya, Colt McCoy kayaknya main deh. Ini QB-nya nih listnya nih. Oh iya, Colt McCoy benar. Colt McCoy, Chase Keenum, Dwayne Haskins, Kyle Allen, Alex Smith, Fitzpatrick, sama Tyler Heineke. Gila ya. Banyak tuh. Dia tuh mungkin ini ya mirip-mirip sama mantan lu dulu ya. Ganti-ganti QB, dapat satu yang cocok, cabut duluan dia. Ya ampun. Ya udah, jadi sekarang kayaknya mantan lu udah bahagia sama nomor ini nih, nomor
Nomor 1 tuh di K1. Iya, K1. Nah. Jadi ini sama terakhir deh. Nah, terakhir kita bahas gitu ya kontroversinya ya. Menurut lu itu offset apa enggak? Dexter Lawrence. Ya, sebenarnya kalau gue ngelihatnya kayak nggak benar-benar meyakinkan untuk offside sebenarnya. Nah, karena kayak dia apa ya, tangannya tuh dia belum ngelewatin line of scrimmage. Jadi ya kesalahannya mungkin karena Dexter Lawrence yang bikin penalti itu kayak nggak nge-solve si gerakannya itu sebagai kayak ini gue cuman ini doang nih, tapi langsung panik gitu kayak gue melakukan kesalahan di saat kayak gini, langsung kayak mukanya panik kan waktu lagi panik banget. Ya wasit ngeliatnya lu bikin penalti, udah flag, offside deh, nggak dianulir lagi. Jadi ya itu doang sih sebenarnya. Tapi kalau dibilang offside atau enggak, buat gue itu bukan offside. Buat lu bukan offside ya? Bukan offside. Oke. Nah, jadi itu match pertama. Next kita langsung ke ini ya, Patriots lawan Jets. Ini Zach Wilson gimana nih, Pak? Gue paling males kalau udah bahas Jets sebenarnya. Kenapa? Satu-satunya yang bisa gue bahas adalah ya kayaknya keulang lagi insiden ngelihat hantu ini. Ini Zach Wilson, ya ampun, 33 kali lempar, 19 komplit, 210 receiving yards, passing yards, maaf. 0 touchdown, 4 interception. Aduh. 37 passer rating. Iya. Terus kalau di Patriots-nya siapa aja yang nangkap interception-nya? 2 JC Jackson. Nah, ini JC Jackson apakah kita masukin ke perdebatan cornerback terbaik? Walaupun ini kan Stephon Gilmore masih belum main karena masuk IR ya. Nah, gimana nih kalau menurut lo? JC Jackson 2 kali interception, Devin McCourty 1 interception, sama Adrian Phillips. Berarti ini CB safety sama CB ya. Adrian Phillips ini dia safety. Tapi dia bisa pindah-pindah. Bisa pindah-pindah. Nah, menurut tuh JC Jackson apakah kita harus mulai masukin dia ke jajaran top tier cornerback gitu? Kalau performanya kayak kemarin sih, menurut gue why not ya? Sama kayak Terry McLaurin tadi. Kayak kalau misalkan dia bisa produce sampai akhir musim dan konsisten kayak sekarang, ya bisa lah masuk perdebatan ke defensive back terbaik di NFL. Awalnya juga orang pas sebelum 2020 season nggak banyak yang perkirain kalau Xavier Howard bisa jadi salah satu cornerback terbaik di NFL, tapi dia bisa produce, dia punya 10 interception, dan musim-musim sebelumnya dia pernah bikin 8. Sekarang orang bisa bilang Xavier Howard salah satu cornerback terbaik di NFL. Bareng Jalen Ramsey, bareng Jair Alexander, bareng Marlon Humphrey. Untuk sekarang, gue belum yakin mau naruh dia sebagai masuk kategori perdebatan cornerback terbaik dulu ya. Sampai benar-benar dibuktiin kalau dia bisa jadi cornerback yang melebihi standarnya tuh dia tinggi loh, ada Stephon Gilmore kan. Iya, betul. Jadi kalau udah melebihi Stephon Gilmore kayak 2019, itu gue udah bisa yakin kalau dia tuh bisa jadi cornerback terbaik. Oke. Nah, kalau Mac Jones gimana menurut Mac Jones? Ini Mac Jones ya nggak bikin touchdown, nggak bikin interception. Mungkin dia kebanyakan main check down kali ya. Ini passingnya cuma 186 dari 30 kali lempar, 22 komplit. Mac Jones gimana menurut lo? Kayaknya gue emang Belichick nggak mau maksain dia untuk main hero ball gitu ya, kayak dia harus selalu lempar ke sana kemari gitu, harus benar-benar jadi Brady 2.0 dari day one, itu nggak mungkin sih. Dia emang perlu progress, dan
emang masih banyak yang harus ditingkatin juga dari dia. But overall, gue sih puas sih sama performanya Mac Jones. Dia readingnya bagus, terus habis itu dia nggak kayak tiba-tiba main lempar ke sana kemari gitu, tapi dia ngelihat area permainannya dia lempar ke yang kosong atau kayak dia lempar yang dia sure bisa ngasih yards. Jadi it's a good performance ya, belum great tapi masih good performance. Oke. Nah, ini gue mau bahas satu pemain yang mungkin kalian semua nggak tahu, tapi sebenarnya nih kayaknya nih low-key bagus ya. Ini running back-nya Patriots, Damien Harris yang kemarin touchdown-nya gila dia. Nggak bisa dijatuhin, buset dah. Yeah. Damien Harris gimana menurut lo? Ini kan kemarin kan Patriots nge-trade Sonny Michel ya ke Rams ya kan. Nah, sekarang RB1 dipegang sama Damien Harris yang padahal di preseason tuh yang lagi hype-nya tuh Ramondre Stevenson, tapi Ramondre Stevenson-nya cedera ya kan. Yep. Damien Harris gimana menurut lo? Ya, sebenarnya udah kelihatan dari musim lalu sih dia dapat banyak carry dari Patriots juga, walaupun Sonny Michel sempat balik. Jadi gue nggak terlalu heran dia bisa dapat banyak carry. Mungkin dia belum terlalu involved di passing game karena ya Patriots punya opsi lebih bagus lagi untuk passing game, ada James Watt ya. Jadi dia lebih banyak yang untuk running play-nya. Dan menurut gue Damien Harris juga super underrated banget sih, karena dia tipenya tuh tipe yang powerful, tapi nggak yang seredak-seruduk kayak Derrick Henry ya. Iya, si badak. Si badak. Dan ya, dan gue ngerasanya kayak it's a solid piece buat Patriots sih. Kayak kalau misalkan mereka nanyain RB1 siapa, pasti Damien Harris. Damien Harris ya? Ya, dia juga dulu tuh satu tim di Alabama sama Josh Jacobs. Terus, dulu di ini ya? Dulu di Alabama ya? Bama emang buat produksi running back-nya gila ya? Iya, dia tuh setim sama Najee Harris, kayaknya juga dia setim juga waktu itu. Terus Josh Jacobs juga. Terus gue lupa siapa lagi, kayak Carla Brough juga. Jadi ya, dia salah satu bagian dari running back corps-nya Alabama, tapi waktu di college dia nggak dapat banyak carries. Dia carry-nya lebih banyak ke Josh Jacobs sebenarnya. Iya. Jadi makanya dia draft stock-nya kan turun jadi di draft third round ya. Iya. Karena dia ya nggak dapat banyak kesempatan di college. Terus kayaknya kelihatannya jadi lebih fresh aja sih. Lebih fresh, dan akhirnya ketika udah dapat kesempatan full time di New England, ya dia nunjukin kalau dia sebenarnya ada running back yang bagus. Oke. Nah, next game kita ke. Nah, ini nih Kak. Padahal nih sebenarnya gini. Emang di first half nih Kyler Murray udah gila kan nih. Ini kita bahas Cardinals Vikings ya. Kyler Murray di first half udah gila, ada 2 touchdown, baru first quarter pada di second quarter itu gue lupa. Tapi tiba-tiba di second half Vikings kayak balik lagi, bahkan Daniel Hunter aja bisa bikin 3 sack loh. Nah, ini menurut lo Cardinals dengan rekor unbeaten gini, apa sih yang harus dibenerin? Apakah konsistensi Kyler Murray atau dari defense-nya ya, dari OL-nya yang ternyata kasih 3 sack gitu ke Kyler Murray, sama satu orang nih Daniel Hunter yang kayaknya dia bakal coba dapetin ini comeback player of the year ya. Nih Daniel Hunter. Udah gitu ini lagi Kyler Murray juga lempar pick six lagi. Nah, menurut lo apa sih yang harus nih Cardinals biar konsisten gitu, yang biar akhirnya masuk playoff di selama
rookie kontraknya Kyler Murray nih sebelum tahun depan bakal di-extend kan, dia kan 2019 kan. Berarti kan ini kan tahun ketiga dia kan. Berarti kan tahun depan terakhir nih kan. Nah, menurut tuh apa sih harus dibenerin nih dari Cardinals biar tetap konsisten gitu? Cardinals yang pasti yang pertama ya OL sih ya. OL gue nggak begitu seneng ngeliatin kayak Kyler Murray harus benar-benar keluar pocket dan harus dikejar-kejar gitu. Itu nggak ideal buat dia juga. Iya. Dan selain Buda Baker, gue masih sanksi sama defensive back yang dari Cardinals. Karena kayak mereka belum punya cornerback yang benar-benar sekaliber Pat Peterson sih. Kayak mereka sebenarnya punya Byron Murphy, kalau nggak salah. Iya, Byron Murphy. Cuman ya dia belum sekelas sama Patrick Peterson sih. Iya. Ya mereka punya leader di defensive back mereka ya ada Buda Baker ya. It's a great player lah. It's a great player. Tapi mereka butuh lebih dari itu. Kayak lo ngelawan Rams, lo ngelawan Seahawks, lo ngelawan 49ers. 49ers pun juga passing game-nya sebenarnya bagus kalau pada healthy semua. Iya. Dan itu mereka main 2 kali setahun masing-masing. Ya, itu divisi yang susah lah, divisi yang benar-benar ketat. Dan sekarang defensive back mereka kayak nggak meyakinkan untuk menahan offense-nya dari NFC West team sih. Jadinya makanya yang paling menurut gue paling beneran harus dibenerin adalah OL sama defensive back-nya. Defensive back-nya mereka perlu satu playmaker di bagian cornerback untuk melengkapin dari defense-nya Cardinals yang sebenarnya front seven-nya itu udah oke sih. Ya menurut gue cukup lah. Ada J.J. Watt, ada Chandler Jones, ada Jordan Hicks sama Isaiah Simmons, itu piece-nya udah bagus. Iya. Tinggal si cornerback-nya ini nih. Sama mungkin tight end sih. Tight end, mereka nggak punya big body receiver yang bisa bantuin Kyler Murray gitu loh di red zone. Ketika mereka udah deket goal line, itu mereka butuh tight end yang tinggi, yang kayak ya minimal kayak Mark Andrews lah, yang kayak Mark Andrews atau kayak Robert Tonyan gitu, yang mereka bisa contested catch, tapi mereka juga secara vertikal dia bisa nangkep bola-bola tinggi. Jadi itu sih yang ketiga, tight end. Oke. Nah, tadi kan lu sempat bilang Patrick Peterson ya, dan gue baru ngeliat ternyata Patrick Peterson balik lagi ke Cardinals ya. Pulang kampung dia. Oh iya. Ikan Patrick Peterson di Vikings ya kan? Nah, iya kan. Nah, defense-nya 3 sack, 2 interception, salah satunya pick six. Cuman ini, nah receiver-nya nih, sebenarnya sih kalau dilihat di stat juga Kirk Cousins mainnya nggak jelek-jelek banget lah ya. 244 passing yards, 3 touchdown. Dibagi rata nih ke KJ Osborne, salah satunya yang dia long pass ya. Nggak long pass juga sih sebenarnya. Dia yang yards after catch-nya jauh tuh, yang balap lari dan touchdown, terus juga ke Justin Jefferson sama Adam Thielen. Adam Thielen kan sekarang jadi andalan red zone targetnya ya. Iya. Nah, ini kalau receiver mungkin nggak usah ditanya. Nah, Dalvin Cook menurut lu dari offensive Vikings ini, menurut lu yang lebih banyak ngedorongnya itu dari rushing-nya apa passing-nya? Sebenarnya mereka tipe offense yang balance ya. Offense-nya nggak berat sebelah. Mereka punya Dalvin Cook yang bisa carry running back load-nya mereka, sama wide receiver mereka ya wide receiver-nya lengkap lah. Wide receiver-nya mereka punya Jetta sama Thielen. Dan Kirk Cousins it's an okay quarterback. Ya, walaupun dia dibayar sebagai quarterback of franchise, itu pun gue kaget. Jadi menurut gue balance offense-nya sih,
bukan yang kayak ini timnya Dalvin Cook nih, ini timnya Jetas doang nih. Mereka seimbang di bagian running sama receiving-nya, jadi bukan nggak berat sebelah, dan itu bagus kalau untuk offense. Oke. Nah, terakhir Kak, itu kutukan Vikings lu speechless apa gimana Kak pas ngeliat ini? Gak kaget sebenarnya. Gak kaget ya. Gue itu ketika Vikings dengan field goal dengan waktu cuman beberapa detik, itu gue kayak seolah-olah kayak nunggu Falcons Blue Delete sih. Kayak sesuatu yang mungkin menurut orang biasa tuh, wow gila, kok bisa sih? Tapi menurut gue, ini kayaknya pasti bakal miss, itu kayaknya sesuatu yang given gitu loh. Jadi ya gimana ya, kayak it happen all the time gitu sama Vikings, entah berapa kali. Kayak misalkan ketika dulu tahun 98 pas Randy Moss-nya masih rookie, itu mereka di NFC Championship kalah di field goal, walaupun nggak beberapa second away, tapi miss-nya field goal mereka tuh bikin mereka kalah dulu waktu di Conference Championship. Yang lebih dekat lagi Blair Walsh. Allah, pas lawan Seahawks ya gue aja nonton. Ya ampun nih. Dan jaraknya tuh hampir sama loh sama Greg Joseph kemarin. Iya benar. 30-an yard gitu. Tapi kayaknya Blair Walsh lebih dekat lagi. Kayaknya udah dekat goal line. Ya ampun. Ya, jadi mau dibilang kaget ya gimana? Enggak juga sih kayaknya. Ya udah, Vikings miss field goal. Ya udah. Kayaknya nggak pernah, gue nggak merasa heran sama apapun itu sih. Ya udah. Aduh. Jadi buat fans Vikings, kalau udah ini ya field goal di detik-detik terakhir adalah itu 99% nggak masuk lah ya, udah. Nah, next kita ke ini Sunday Night Football. Kak, lu gimana Kak ini? Menurut lu Lamar Jackson mentalitas dia sebagai QB ini udah kuat apa gimana menurut lu? Karena dia udah ketinggalan double digit point, menang loh 36-35, gila apa? Satu yang nggak pernah dikasih kredit ke Lamar Jackson itu adalah dia adalah QB yang knows how to win. Dia tahu cara menang. Iya. Rekornya dia tuh speak for itself loh. Rekor dia di regular season, ya kalau playoff ya ntar dulu lah. Dia nggak pernah kalah ketika rookie. Sophomore dia 14-2 rekornya. Musim lalu juga masih winning season. Sekarang ngalahin Chiefs dengan kayaknya ketinggalan berapa poin waktu itu tuh. Sampai 11-an puluhan poin deh pokoknya, puluhan poin. Ya, puluhan poin. Jadi ya lo bisa ngatain dia QRB all you want, tapi ya dia produce, man. Dia bisa ngasih win. Dan kemarin tuh benar-benar Lamar Jackson show buat Baltimore. Iya sih, gue setuju banget gue. Yep. Kalau nggak ada kemampuan runningnya dari Lamar tuh, gue udah yakin Baltimore udah kena blowout sih. Iya, benar. Blowout. Iya, dan karena itu kemarin kan Lamar juga sempat intercepted berapa kali ya? 2 ya. Sama Tyrann Mathieu dua-duanya kan salah satunya pick six kan? Iya, satunya pick six. Iya, lagi Tyrann Mathieu lagi. Dan bisa balik dari that adversity ya, itu mentalnya benar-benar udah kelatih sih, dan dia banyak dapat upload juga dari pemain-pemain Ravens sama coachnya. Itu dia bilang kalau Lamar is one of the greatest quarterback I've ever coached. Mungkin nggak spesifik kayak gitu ya, cuman ya itu banyak yang ngasih tahu kalau Lamar itu adalah ya pemain yang benar-benar bisa jadi leader. Dan kemarin ya nunjukin sih kalau dia pantas dapat next big contract buat quarterback dari 2018 setelah Josh Allen.
BTW ini ada infonya, Lamar Jackson nggak pakai agent loh. Nah, jadi kalau gua jadi Lamar ya, lo mau bayar segini lah, gua udah pernah jadi unanimous MVP nih. Nah, jadi mau bayar berapa nih Ravens nanti habis selesai musim ini nih? Dan fun fact lagi, kemarin itu juga Lamar Jackson juga jadi ini ya, pemain kedua di sejarah NFL yang punya 200 passing yards, 100 rushing yards sama 2 rushing touchdown. Terakhir kali itu adalah Colin Kaepernick di 2012. Ya. Nah, jadi kalau menurut gue ya sebenarnya gini ya, kalau menurut gue ya, sebenarnya tuh playbooknya Raven sama zaman-zaman Kaepernick 49ers tuh nggak beda jauh, karena ya offensive koordinatornya juga sama kan, Greg Roman. Iya, Greg Roman lagi. Greg Roman lagi. Jadi ya gue sih pas ngelihat Lamar main ya gue lihatnya ya ini mah kayak zaman Colin Kaepernick, gak ada bedanya gitu. Abisnya mainnya kan pasti pistol formation, RPO. Tinggal pilih deh mau passing apa running gitu. Running back-nya cross quarterback. Quarterback-nya kalau misalkan gak ngepas ya udah lari ke sisi selain dari running back itu. Nah, itu. Nah, cuman ya kemarin emang menurut gue sayangnya run defense-nya Chiefs emang kacau banget ya kemarin ya. Ya, karena mereka sempat masang Chris Jones di defensive end. Chris Jones itu defensive tackle. Dia nggak cepet. Dia kalau misalkan dia di edge terus Lamar lari di daerah dia nggak mungkin ngejar. Dan linebacker-nya Chiefs juga itu salah satu weak point-nya mereka. Kayak mereka udah draft Nick Bolton kemarin, tapi belum ada hasil ya dari Nick Bolton. Sama mereka punya Anthony Hitchens yang mismatch lah lawan Lamar Jackson. Nggak ada yang speedy di linebacker-nya mereka. Jadi ya wajar kemarin dia obrak-abrik sama Lamar, lari sana kemari dia. Gila sih Lamar emang. Lamar aja kemarin dia 107 rushing yards loh. Kalau di stats rushing, Lamar itu ada di peringkat ketiga loh rushing yards-nya. 193. Cuman ya gimana mau dibilang QRB ya kalau misalnya menang ya udah lanjutin aja lah ya. Iya. Makanya. Yang penting quarterback selain individual stats-nya, he knows how to win. Nah, benar itu. Gue setuju sih. Makanya jadi congrats ya buat Lamar, akhirnya bisa ngalahin Mahomes setelah 4 game ya kalau salah ya. 4 game gak menang. 4 game ya? 4 atau 5 ya? Iya, kalau nggak salah 4 game ya. Setelah 4 game nggak bisa ngalahin, akhirnya bisa menang. Nah, terakhir nih, yang kemarin Packers lawan Lions, rivalitas divisi NFC North. Akhirnya menang Packers bounce back ya. Gue sempat lihat statsnya, Rodgers kalau game sebelumnya mainnya jelek, game selanjutnya pasti mainnya gila. Nah, ini contohnya nih. Mainnya kan si Rodgers 4 touchdown dan 3 lemparan touchdown-nya bukan Davante Adams, Aaron Jones. Nah, ini Aaron Jones apakah kita masukin juga ke jajaran best running back? Susah ya, kayak running back itu kadang bisa naik turun. Walaupun ya yang konsisten dari Derrick Henry sama Dalvin Cook, itu udah pasti kita masukin kategori siapa running terbaik, itu perdebatannya adalah mereka. Aaron Jones bisa ya. Dan kemarin kan di game Packers sama Lions itu dia 4 touchdown ya, 4 touchdown, satu rushing sama 3 receiving. Walaupun ya receiving touchdown-nya ketika gue lihat ya is a part of the plan sih. Ketika Lions itu banyak
main cover 2 di mana itu cover 2 dipakai buat ngehambat Devante. Ya, ketika Devante dijaga dan sisi linebacker-nya kosong, yang bagian tengahnya atau bagian ya yang short sama mid range pass-nya, yaitu daerahnya Aaron Jones, dan ya itu dimanfaatin sama Rodgers kemarin. Makanya Aaron Jones benar-benar leluasa banget ketika nge-run, terus habis itu juga 3-4 touchdown secara total. Itu ya sebenarnya kayak Lions tuh coba pick the poison sih, pilih Devante atau pilih Aaron Jones. Which is kemarin itu di gamenya mereka pilih Aaron Jones, milih Devante. Oke, nah dari Lions ini gimana menurut lo Lions nih? Aduh. Tapi jujur aja sebenarnya pas first half mainnya bagus banget sih. Iya, makanya kan. First drive aja langsung touchdown loh kan ke siapa namanya? Quintez Cephus. Aduh namanya. Siapa ya? Quintez Cephus. Gue baru denger loh. Tuh, iya, dia rookie ya. Kalau TJ Concern kan dia emang udah masuk tier top TE kan. Nah, ya, itu gue heran. Quintez Cephus siapa lagi nih? Nah, kalau gimana betul kalau Lions? Quintez Cephus itu dia sekarang sophomore, berarti tahun 2020 di draft. Gue salut sama Goff untuk first half-nya dia. Untuk first half-nya dia sempat 9 atau 10 kali beruntun pas attempt dia complete semua. Jadi dia itu kayak ibaratnya kayak quarterback yang harus ada ritmenya gitu loh. Kayak ketika dia lagi dapet ritmenya dia akurat banget. Tapi kalau udah digangguin sama pass rush-nya Packers, dia udah goyah. Makanya dia sempat bikin interception, itu juga salah satu hasil dia kena gangguan dari pass rush-nya Packers yang setelah second half itu langsung bangun semua itu. Kayak Rashan Gary itu langsung bangun semua. Kayak Devondre Campbell juga. Adrian Amos juga sempat nge-blitz. Kayak Kenny Clark. Gitu. Ya, it's something that ya kayak kita udah familiar sama Goff juga. Kalau udah digangguin di pass rush-nya, dia susah untuk keluar pocket dan lempar akurat sih. Iya sih, benar. Udah dari zaman Rams ya. Iya. Itu makanya kalau ketika Rams dulu kan Goff itu harus ada istilahnya kayak game script-nya itu loh. Kayak game script-nya dia harus diatur. Ini running ke sini, nanti abis itu lu pas ke Woods atau ke Cup atau ke dulu juga sempat sama Brandon Cook juga. Ya, udah dirancang sama Sean McVay juga, dan makanya dia ketika dia udah nggak stick to the plan, dia udah mulai panik, ya dia rawan bikin kesalahan. Sama makanya ada interception itu ya. Itu salah satu hasil dari panik si Jared Goff. Iya. Jadi apakah Jared Goff nasibnya makin suram di Lions? Ya udahlah. Bagaimana lagi, namanya juga Lions saya. Lions. Aduh. Jadi itu review yang review week 2 yang ditangin sama Mola sama spesial 1 game. Nah, kalau kalian ada 1 game yang gak dibahas. Nah, ini bintang tamunya udah ngabarin, nih gue udah dateng nih gue mau sombong nih. Gue Kan siapa nih? Harus cari tahu lah, harus perhatiin dari tadi gue ngomong siapa itu fansnya. Jadi stay tune karena kita bakal masukin tamu spesial kita ya. Saat ini, abis ini ya, langsung kita masukin nih. Ya, seperti yang gue bilang tadi, ini ada spesial ya buat di episode 2 karena gila nih timnya 2-0 loh, gokil emang. Udah gitu ngalahin tim gue lagi, ya ampun. Emang luar biasa. Iya nih, ini ada Chef Juna di sini, wih, 2-0. Halo. Apa kabar Chef Juna? Baik.
makin ini ya, mood makin naik ya. Raiders ini di AFC cuma 2 tim loh yang unbeaten dan dua-duanya di AFC West. Broncos sama Raiders nih gila ya, nggak out of nowhere gitu tiba-tiba Broncos Raiders bukan. Kan biasanya pasti langganannya Chiefs, Ravens. Dan Browns mungkin. Nah, ini sisa unbeaten cuman Broncos sama Raiders nih. Gimana nih, Chef? Pas tahu Raiders ngalahin tim saya. Sebenarnya bukan masalah Raiders kalahin Steelers. Oh, apa nih? Kalau dari tahun lalu kan ya susah sih ngomong sama saya, ya susah ngobrol. Saya kan diehard Raiders fan. Jadi always all about the Raiders kan. Tahun lalu juga I said the same thing. Saya juga ngomong yang sama kan. Raiders bagus bla 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 bla. Tapi di pertengahan musim tahun lalu ketika Raiders fire Paul Gunter. Oh iya di defensive coordinator ya. Itu kita beneran ngerasa there is light at the end of the tunnel. Gitu. Kita belum tahu dapat siapa dan ternyata yang diambil adalah Gus Bradley. Dia itu Gus Bradley kalau nggak salah sebelumnya mantan head coachnya Jaguars dulu ya. Jaguars sempat dia di defensive coordinator di Chargers. Chargers kan Chargers. Tapi ngambil DC dari rival ya. Tapi sebelumnya dia itu the architect of Legion of Boom. Oh iya, benar. He was the architect ya. Iya, betul. Untuk yang membentuk itu semua. Nah, ini ya kebetulan. Nggak mau sok yakin. Kebetulan. Memang Raiders itu di belakangnya kita ngomong, pokoknya gini deh, Raiders itu 3 tahun terakhir offense-nya nggak usah ditanya, at least top 10 lah. Ya. Iya sih. Benar. Defense-nya yang selalu adalah bottom 3. Pasti sih. Nah, itu dia ya. Sekarang dengan adanya Gus Bradley, setidaknya saya kan juga baca tuh selalu about Raiders Chronicle apa segala macam. Pokoknya intinya a little defense improvement, it goes a long way. Ya. Dan memang defensive backs sama pass rusher, defensive front, sama defensive end, itu selalu yang bermasalah. Ya. 2 tahun lalu katanya linebacker yang bermasalah. Linebacker dibenerin, sekarang defensive end sama kayak pass rush sama DBs. DBs berantakan mungkin karena pass rush tidak ada ya. Pass rush tuh boleh dibilang kayaknya kalau nggak salah dead last. Season lalu kayaknya paling busuk iya benar. Nah, personilnya sebenarnya banyak defensive back, cuman mereka itu masih young ya, seperti Jonathan Abram dan lain sebagainya. Semua orang suka dengan Jonathan Abram, hard hitting dan sebagainya lah. Tapi at the end of the day, season lalu kita seharusnya ngalahin Chief 2 kali meskipun dia salah satu pemain my favorite juga ya, because of the position and his character. Tapi yang akhirnya kita kalah sama Chief karena blown coverage-nya dia sebenarnya. Ya, last second ya apa itu si Mahomes to Kelsey. Ya. So dia ditweak sedikit, sekarang lebih ke safety for the box. Jadi intinya adalah Gus Bradley lah itu semoga memberikan sedikit harapan yang bisa dibuktikan, at least the defense getting better. Ya, ini memang baru 2 game sih ya. Cuman ada possibility ya, dari defense-nya terlihat bagus. Contohnya dari front yang tadi, defensive four di depan itu. Max Crosby mainnya bagus tuh, bagus banget ya. Betul, karena dia juga nggak sendiri
kalau season lalu dia bagus, tapi kayaknya dia ngerasa sendiri. Benar. Sekarang ada si Yannick Ngakoue. Yannick Ngakoue. Ya. Sama sekarang kemarin itu yang mainin lumayan justru ini ya, si Solomon Thomas tuh bekas 49ers yang dulu first rounder. Ya, third overall pick tuh. Iya, third overall pick iya. Dia dapat tekanan dari tengah juga ya si Thomas itu. Dapat 2 sack kalau nggak salah ya. Iya, kemarin dapat 2 sack aja. Aduh, Steelers. Nah, itu deh hitungannya. Sekarang pinginnya defense sih. Dari dulu juga saya sebenarnya meskipun suka St. Louis Rams dengan high octane offense-nya tuh Kurt Warner, tapi I'm always the defense guys ya. Jadi benar-benar lebih suka tim yang emang defense-nya sadis. So I really need ini defense-nya terbuktilah. Baru kita ngobrol soal the whole team, karena dari 2 tahun terakhir I don't think offense-nya bermasalah gitu loh. It's all about the defense. Gitu. Oke. Nah, ini Chef, kemarin kan ya Raiders menang ya 26-17. Nah, cuman kan kemarin itu hitungannya si Darren Waller kekunci gitu ya, dibanding sama yang week 1 lawan Ravens kan. Yang week 1 lawan Ravens kan kayaknya kalau lihat di week 1 passingnya ke Darren Waller mulu. Cuman kan kemarin juga sebenarnya ke Waller mulu, tapi kan kayaknya ini kalau dilihat dari stats-nya ya sebenarnya kan ini juga iya, sebenarnya kan ini juga Henry Ruggs juga 113 receiving-nya karena dia long pass yang saya aja nonton 61 yard terakhir. Iya, saya aja nonton langsung ya ampun gak ada yang bisa ngejar lagi ini gara-gara minkahnya telat ngejar mundur. Aduh, gila. Derek Carr juga tahu lagi. Ya udah jadi ya emang Steelers tuh kryptonite Raiders dari dulu entah kenapa. Nah, cuman ini Chef. Buat running play kan kemarin kan Josh Jacobs cedera ya. Yap. Nah, ini kehilangan Josh Jacobs ini menurut Chef dengan kalau lihat dari carries ini kan kok ternyata lebih banyak Peyton Barber daripada Kenyon Drake. Peyton Barbernya dia 13 kali lari, Kenyon Drake 7 kali lari. Nah, berarti yang lebih cocok buat jadi RB2-nya Raiders siapa nih? Peyton Barber atau Kenyon Drake? Nggak bisa bilang. Belum bisa bilang. Karena Kenyon mungkin si Peyton Barber itu tipenya sama Josh Jacobs. Ya, kalau Kenyon Drake mungkin lebih I don't know ya, more of receiving rusher juga. Pass catcher. Iya, pass catcher gitu loh. Ya, apalagi dengan Jalen Richard-nya lagi di IR. Jadi siapa yang layak nomor 2 ya seharusnya kalau Josh Jacobs ada ya tetap Kenyon Drake sih ya. Tapi kalau sekarang Jacobs-nya out ya mungkin dilihat si Barber lebih mirip daripada lebih mirip dengan Josh Jacobs dengan cara hitting wall-nya gitu. I don't know. Baru 1 game soalnya. Jadi I don't know. Belum tahu. Ya. Oke. Dan to be honest, saya nggak tahu itu Peyton Barber itu dari mana tuh saya nggak tahu. Peyton Barber dari Bucks. Yes. Buccaneers. I don't even have a clue. Sejujurnya. Karena kita waktu preseason tuh sibuk dengan Ragas or something yang mau dites gitu loh. Untuk running back number 3. Iya. Jadi mungkin saya miss ininya ya. Anything about Peyton Barber, tapi I don't even know. Tiba-tiba ada dia dan ya. Tapi sebenarnya running game-nya Raiders suck sih. 2 game ini. 2 game ini running game-nya suck sih.
Ya. Iya sih, iya benar. There's, I don't think, saya rasa nggak nyampe, jangankan 100, 80 yard juga nggak dapat per game. Iya. Nah, tapi we got Derek Carr. Nah, Derek Carr nih. Derek Carr kayak kelihatan beda banget ya, Chef, sekarang ya. Kayaknya dibanding musim. Cuman gini, Chef. Nah, cuman gini kan yang tadi sempat saya bilang kan nih kayaknya Derek Carr nih play-nya selalu ke ini ya, selalu ke Waller dan Waller mulu kan buat passingnya. Nah, tapi kemarin tuh saya sempat bikin hot text nih, Chef. Pas di week 1 ya, week 2 ya week 2 gara-gara ini pemainnya long pass touchdown sebenarnya sih masih sih. Nah, kalau menurut saya ya, ini Henry Ruggs gak tau kenapa kayaknya di Raiders karirnya bakal wasted, Chef. Kalau menurut Chef gimana? Henry Ruggs. Why? Karena dia udah high first round draft pick, tapi kayaknya usage-nya tuh bukan kayak usage yang dipakai misalnya nih kayak dulu kayak Julio di Falcons yang benar-benar jadi main target gitu kan. Yang benar-benar main target buat main target yang short pass atau medium pass atau ya kalau long pass kan kayak kalau saya lihat kan ini apa buat long pass tuh pasti Henry Ruggs yang di setup karena kan dia larinya kan kenceng banget kan. Nah, atau misalnya kayak DeAndre Hopkins yang sekarang jadi WR1-nya ini kan, WR1-nya Kyler Murray ya kan. Ya, Kak jangan bete ya kayak ini Oka fansnya Texans denger DeAndre Hopkins langsung cinta lama. Still my boy, man. Nah, ini kalau saya lihat sih Henry Ruggs buat short sama medium nggak terlalu kepake. Pasti kalau short sama medium pasti ke Waller mulu. Nah, kalau menurut saya sih Henry Ruggs kayaknya di Raiders karirnya buat rookie year-nya bakalan wasted. Tapi kalau dari Chef gimana kalau buat ngedefend-nya nih? I don't have to defend anything. Football is a team sport. The only most valuable player ya QB ya. QB and running back paling. Iya. Ya. So Raiders itu weaponnya dari dulu banyak. Ya. Tapi memang kita tidak pernah, kita ngomong eranya Derek Carr ya, Derek Carr. Kita tidak punya superstar wide receiver. Mari Cooper? No, come on, that guy's shit. I don't care how good he is, kalau dia memang wanna out from Raiders dan kayak Butterfinger drop pass mulu ya ngapain gitu loh. Okay, forget about it. Intinya David Carr itu dari 2018 ya, itu 1 dari 3 quarterback yang mempunyai 4.000 passing yards 3 straight season. Oh iya Derek Carr. Selain Patrick Mahomes and Aaron Rodgers. Iya. Dan sebelum Super Bowl kemarin 5-5, yang bisa ngalahin KC by more than 7 points itu baru David Carr. Derek Carr. Derek Carr, sorry. Derek Carr. Oh, come on. David Carr itu bagian saya itu. Oh iya, David Carr itu customer di restoran saya dulu. Ternyata. Sorry, ya Derek. Iya, Derek Carr. Lanjut. Yang gini, jadi Henry Ruggs itu terkenal dengan speed-nya. Last season dia baru rookie. Iya. Kebetulan dia punya tipe sama dengan Nelson Agholor last season. Ya. Jadi apakah last season dia juga ada injury-nya. Tapi kalau dibilang dia waste, I don't think is waste yet. Karena kita masih uji coba nih, sebenarnya receiver-nya siapa di Raiders. Dan dia rookie year, rasanya menurut saya cukup kok, nggak waste kok. Dia megang peranan waktu kita beat the Chief,
dengan 2 long pass dengan 1 touchdown. Dia yang megang peranan last minute drive menang lawan Jets dengan speedernya. So dia megang peranan cukup ya. Di season kedua ini baru 2 game udah terbukti kok kemarin sama Steelers 61-yard bomb and a touchdown. So I don't think dia mungkin tidak akan menjadi primary wide receiver kayak Julio Jones di zamannya Falcon ya. Iya, Falcon. Mungkin tidak bakal seperti itu. Karena we got a lot of weapons gitu loh. Bukan berarti dia talentnya jadi waste, masing-masing punya kunci sendiri gitu loh. Short pass Darren Waller, mungkin untuk fight in the air itu Bryan Edwards karena big and physical. Bryan Edwards ya. Dan hands coordination-nya bagus. Terus untuk speedernya kita ada Henry Ruggs. Terus juga untuk speeder dan ngelabui orang kita ada Zay Jones. Ya. Untuk slot kita ada Willie Snead sekarang. Dan yang nggak bisa dilupain adalah Third and Renfro. Jadi nggak tahu ya kalau dibilang waste sih, I don't think it's all about that gitu loh. It's all about the team sport. Semua memegang peranan masing-masing. Tergantung play call-nya apa, O-line-nya bisa bertahan apa enggak. Kalau O-line-nya bisa bertahan ya Derek Carr dengan gampangnya ya kemana aja kan. Whoever open gitu loh. Kan kembali ke situ aja sih. Dan again, season 2 baru 2 game. Game kedua dia terbukti kok. Ya, he's a speeder and burn people. Iya. So I don't think it's a waste. Oke. Nah, ini Chef dari yang kemarin pas Steelers lawan Raiders, kalau menurut Chef buat defense-nya ini yang paling efektif apa? DL, inside linebacker atau defensive back? Ya. Karena kalau dari stat kan ini kan Solomon Thomas 2 sack ya. Yes. Tapi kan kemarin kan juga defense-nya Raiders ngepick passingnya si Big Ben tuh si Trayvon Mullen ya kan. Iya. Nah, tapi kalau Trayvon got intercept karena Max Crosby pressure-nya udah tip the ball or hit the hand. Iya. Nah, tapi kan pasti kan kalau intercept itu kan berarti refleks, berarti kan dia awareness buat bolanya kan bagus kan otomatis. Yes. Nah, tapi kalau menurut is good. Trayvon Mullen is good. Tapi yang megang peranan adalah Gus Bradley. Gus Bradley ya, keseluruhan ya. Kalau menurut saya Gus Bradley. Of course kalau ngomongin position tentunya adalah defensive line. Dengan adanya pressure, kita itu paling gede pressure, ya. I don't know about week 2 ya. Week 1 itu kita yang number 1 dari 32 tim yang memberikan pressure hurried quarterback. Ya. Waktu lawan Ravens. Lawan Ravens ya. Kita yang pertama. Saya belum lihat stats-nya yang week 2 ini, baru kemarin soalnya. So I think defensive line sih yang megang peranan ya, dengan segala effortnya. Terus kalau dia nge-push quarterback-nya lari ke depan, scramble, yang nge-push ini nggak mati langkah, tetap live dan ngejar gitu loh. The hunger is there gitu loh sekarang tuh perbedaannya di defensive line-nya. Jadi I think dimulai dari situ. Dan yang kedua, of course, defensive back. Nah, ini lagi. Ini adalah ciri khasnya Gus Bradley. Apa tuh? Defensive back. Back yang Legion of Boom ya. Ya, Legion of Boom. Yang mereka memegang peranan dan harus disiplin. All hard hitters, tapi harus disiplin. Sekarang kan ada Jonathan Abram, yang memang dari college sudah terkenal hard hitter. Yeah. And we got a free safety. Morek. Itu juga terkenal dari TCU. Ya, a great safety, yang hard hitting one. So we got the personnel.
Dan we got Gus Bradley yang bikin mereka banyak kan pakai 3 safety approach. Karena mereka pengen orang-orang defensive back-nya itu yang dipakai itu yang hard hitter, tapi yang fast dan discipline. Ya. Karena kalau saya perhatiin, mereka suka pakai main almost like a cover 3 system, tapi kayak mix atau it is a blitz, a zone blitz. So begitu mereka dapat bola hajar, sistemnya begitu gitu loh. Ya, so ya kalau disuruh pilih susah sih, tapi mungkin dimulai dari defensive line lah, front depan pasti semua dari situ. Berarti personel defensive line-nya kan ada Max Crosby, Raiders mainnya ini ya, 4-3 ya? 4-3 ya, berarti kan ada Max Crosby, Carnassib. Cuman kemarin yang sedihnya Gerald McCoy ya cedera. Gerald McCoy season, ya, terus Solomon Thomas sekarang. Yannick Ngakoue. Nah, terakhir Chef. OL-nya yang mau saya sorot ini rookie-nya nih, Alex Leatherwood ini kemarin lagi-lagi bikin penalti loh. No. Ini apakah rookie mistake apa gimana? Bisa pas nonton di week 1 itu ada infonya Alex Leatherwood itu pas di college dia pemain yang paling bikin penalti kedua tertinggi loh di college. Betul. Dan pas di Ravens bikin penalti lagi week 1, week 2 juga bikin penalti lagi. Nah ini gimana nih Chef kalau menurut Chef? Apakah emang beneran rookie mistake atau gimana? Atau belum nyetel atau gimana? Personality sih. Personality? Gimana sih kalau personality? Of course kalau penalti itu merugikan ya. Tapi tentunya di front office atau general manager whatever yang mikirin draft tuh pasti udah mikir ke arah sana gitu ya. Raiders memang terkenal almost always most penalized team karena isinya band of misfits gitu. So ya selama penaltinya masih masuk akal ya udahlah ya kita look the other way aja lah. Hopefully getting lesser and lesser sih. Tapi kalau memang dia sudah punya predikat seperti itu, second most penalized individual player waktu di college, dan kita tetap draft dia, apalagi first round, artinya ya memang kelebihannya itu mengalahkan kekurangannya itulah. Semoga kita lihat. Oke. Dari lu Kak, gimana Kak? Dari lu ada yang mau dibahas atau apa dari Raiders? Ya gue sebenarnya kalau untuk Raiders sudah dibahas semua sama Chef Juna ya. Kayak Derek Carr kayaknya mau membuktikan semua dapters-nya itu kayak dia masih punya, gue masih kayak MVP zaman dulu loh yang 2016. Ya, dan kemarin berarti kan tadi gamenya. Jadi gue pun ngelihat kayak Raiders main sabar. Mereka main nggak yang kayak gunslinger kayak Chiefs atau kayak Bills Packers, gitu ya. Bills. Kyle Murray, gitu. Tapi kalau menurut gue sekarang, kalau dikit ya, menurut gue Kyle Murray sekarang gunslinger loh. Lihat nggak kemarin? Bisa. Lihat nggak kemarin yang dia fadeaway throw, gila tuh fadeaway throw. Gimana ceritanya? Kyle Murray kan juga mesti pembuktian ya. Kyler ya. Karena dia kan dituduh dan emang benar kan ngerampok Rookie Player of the Year. Jadi dia mesti kebuktiin nih, which is so far saya akui oke lah, dia membuktikannya dengan baik gitu loh. Ya membuktikannya dengan baik. I don't like the guy, I don't like the player, but he's good. Gitu. He's good. Lanjut Kak, gimana Kak? Iya, dan kemarin juga, kemana lagi? Jadi pas games itu juga, walaupun Raiders secara rushing-nya juga nggak begitu jalan ya, totalnya 52 yards, itu mereka tetap stick to the game plan. Mereka
main short run, terus habis itu little short pass to Waller, terus habis itu ke Renfro juga. Iya. Ya, Renfro itu kemarin menurut gue salah satu yang underrated banget sih untuk piecesnya dari Raiders, karena mereka butuh WR yang bisa dependable selain Waller untuk third down conversion, dan seperti kata Chef Juna tadi tuh, third down Renfro gitu ya. Ya, third Renfro terkenal. Renfro. Iya. Dan Raiders juga kemarin kontrol possession juga sih, 34 menit dibanding 25 menit dari Steelers. Jadi Raiders kayaknya game plan-nya itu selalu coba untuk bikin defense-nya capek, dan terutama dengan Steelers yang defense-nya emang sering banget nge-blitz. Jadi bisa gampang capek kalau misalkan terus-terusan di dalam lapangan. Dengan kemarin juga snaps-nya gue lihat Raiders ada 53 offensive snaps, Steelers ada 41 snaps. Jadi control the game, dan mereka nggak akan benar-benar ngambil risiko kecuali kalau mereka tahu kalau ada pemain atau receiver yang open, contohnya kayak Henry Ruggs yang 61 yards itu. Dan jadi overall bener sih, Raiders secara offense nggak pernah ada masalah sejak Gruden masuk, ataupun bahkan ditarik ke belakang zamannya Jack Del Rio. Jack Del Rio. Ya, masalahnya selalu di defense, dan dengan Gus Bradley yang bawa skema kayak di Seahawks ya, Legion of Boom. Dan juga Jaguars sebenarnya secara defense mereka nggak jelek-jelek amat waktu Bradley jadi head coach. Cuman offense-nya ketika quarterback lu adalah Black Bortles ya. Black Bortles. Itu keterbatasan yang lo punya. Jadi ya, Gus Bradley juga kan defensive coach. Jadi dengan adanya dia sebagai defensive coordinator baru nih, bikin ada kayak warna baru buat Raiders sebagai tim yang lebih komplit ya. Cuman ya hati-hati aja nih. Kadang kita suka over optimistic sama Raiders 2019-2020 tuh kayaknya jangan sampai terulang lagi sih. Udah start strong, second half, biasa. Langsung jeblok. Tapi kalau Chef Juna boleh cek deh di 2019 sama 2020 di week 12 rekornya Raiders itu selalu sama. Apa yang kejadian habis itu? Jatuh. Langsung jatuh ya. Wah. Jatuh. This season is gonna be different because it's 17 games. Wow, iya. Berarti, tapi kalau boleh cek dikit ini week 12 itu Raiders lawannya Cowboys, week 13 Raiders lawannya WFT, Washington Football Team. Nah, ini kita lihat nih apakah the curse of week 12 atau week 13 ya kejadian? Ya, belum tahu deh. Ntar kita lihat aja. Jangan sampai lah. Jangan sampai ya. Nah, next week nih, Chef. Lawannya Dolphins gimana nih, Chef? Tua nih lo cedera lo. Tapi belum tahu main apa enggak. Wait, we beat 2 of the top 3 defense from last season. Sadis. Oh, aduh. Sadis. Ini nih. So the offense itu never a question. Sekarang masalahnya defense-nya show up apa enggak? Udah. Kalau saya selalu of course bias karena my favorite team Raiders. Tapi saya juga selalu setiap tahun mengakui bahwa the defense sucks gitu loh. Saya selalu mengakui itu. Nah, sekarang hopefully not. Dah, gitu aja. Ya, karena udah dipegang sama defensive coordinator baru dan ngelihat betapa disiplinnya ya. So far yang terlihat disiplin. Hanya ada satu aja kemarin si Damon Arnett itu kena burn sama Claypool Chase ya. Oh iya yang lompat sih. Itu kena burn tuh. Itu kena burn, makanya Damon Arnett first round ya kalau nggak salah. First round pick last Damon season. Arnett ya? First round. Ya, bareng Henry Ruggs. Itu aja sekarang di bench. Wah. Damon Arnett is not starting. Yang starting itu Trayvon Mullen sama Casey Hayward. Iya, Casey Hayward kan veterannya. Oh, veterannya dari kebetulan Gus berarti
sebelum di Raiders kan di Chargers ya. Dibawa ya berarti ya sama Bradley ke Raiders. Dan kita juga ada di tengah tuh sekarang ada Denzel Perryman. Oh iya bekas Chargers juga ya. Iya. Oh iya KJ Wright bekas mantannya Seahawks. Bekas Seattle juga tuh. Iya ya. Wah, berarti ini lumayan juga ya veteran presence-nya di Raiders nih, impact-nya. Semoga. Ini Oka udah nyebutin satu hal yang memang saya udah tahu pasti gitu. Memang saya tidak tahu pasti di week 12 dia selalu flop. Cuman tahu pasti yang selalu start strong, finish letoy itu. Itu udah Raiders emang. Ya. Semenjak habis 2016 ya kalau nggak salah. Iya sampai tuh. Tahun lalu begitu terus emang. Iya makanya. Duduk musim gini. Nah, Dolphins berarti ya pasti inilah yang menang 3-0 berarti ya. 3-0 nih Raiders. Gak mau jinx, tapi gak mau jinx. Oh iya. Harusnya ya. Nah, jadi ini sebelum kita tutup podcast week 2 nih, kebetulan saya lagi buka ini ya, advanced stats gitu kan. Stats yang ada advance gitu, yang lebih di breakdown gitu. Misalnya kalau stats defense pasti yang sering dilihat sack, interception, tackle. Nah, ini ada yang lebih advance lagi, bisa dicek di profootballreference.com ya. Itu udah website paling database-nya udah paling kuat itu. Ini kalau dilihat dari sack, emang kalau sack di top 10 itu ada Max Crosby kan 2 sack ya. Sama kemarin Solomon Thomas, cuman kan berarti tight ya. Tapi kalau di pressure ini, gila Max Crosby 6 pressure loh. Peringkat 6 di liga. Ya. Gila ya. Emang Gus Bradley. Emang sebenarnya sih, kalau menurut saya, Chef ya, Gus Bradley ini, kalau dia tuh mainnya mirip-mirip defense Chargers zaman-zaman Derwin James sembuh. Masih sehat. Healthy, ya. Iya, abisnya di defensive back-nya pas itu Casey Hayward-nya bagus ya kan. Derwin James bagus. Derwin James, Jason King, iya. Terus juga ya DL-nya ya tahu lah ya, Nick Bosa salah satu. Joey Bosa. Joey Bosa salah satu pass rusher terbaik di NFL, ditambah dulu udah tandem sama Melvin Ingram. Nah, sekarang di Raiders kan Max Crosby, sekarang Yannick Ngakoue jadi kapten defense-nya ini ya, Raiders ya. Kalau nggak salah. Ya. Max Crosby kan pasti kan, Max Crosby kan dia di kapten ya kan. How many captain sih? 5 ya? Banyak kapten mah di NFL. Bisa banyak sih sebenarnya. Bisa banyak, iya. Nah, terus juga kalau lihat kan defensive back-nya, kalau menurut saya siapa? Kayaknya nih defensive back-nya yang sekarang yang peningkatnya lebih jauh nih Jonathan Abram. Yep. Jonathan Abram mainnya sekarang udah lumayan sering tackle for loss sekarang. Atau misalnya short route dia langsung nge-tackle biar nggak maju, langsung dapat plek gitu. Karena disiplin. Disiplin ya. Disiplin. Jadi bukan masalah nafsu doang gitu. Nah, dia waktu kemarin masih season lalu lah, masih nafsu doang itu, makanya sering ninggalin assignment. Dan ya itu contoh nyata ya Casey itu. Ini Casey Hayward ya. Enggak, waktu kalah lawan Casey. Casey. Salah ya, kayak Chiefs sih. Di Travis Kelce dapat touchdown terakhir itu. Oh iya, yang terakhir. Aduh itu. Ya, itu assignment-nya dia itu yang blow up. Iya, tapi ini harusnya pasti Raiders menang, Chiefs-nya kalah. Wah. Gila, puas ya sih, saya malah takut sekarang sama defense-nya Broncos dibanding sama offense-nya Chiefs. Oh iya nih, defense-nya Broncos Chef nih bahaya loh. Defensive back-nya ini apalagi ada rookie-nya kan Patrick Surtain second. Ya. Wah, jadi kita tunggu nih. Berarti ini kalau lihat di schedule ini Raiders bakalan ketemu Broncos week 7 ya? 6. Week ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kan? 6. Abis lawan Bears, mainnya di tandang di Mile High, berarti napasnya agak kurang ya, karena udaranya agak kurang. Ngep ya. Bahaya tuh. Bahaya nih. Ntar tahu. Dia bayangin Broncos nggak punya quarterback aja bisa 2-0. Iya. Nah,
Apa jangan-jangan udah pasang Bridgewater aja nih, atau misalnya musim depan draft QB gitu kan, yang lagi hype-nya kan ini kan Spencer Rattler, atau kalau kemarin sih lihat mock draftnya ini QB-nya Nevada, Carson Strong atau Sam Howell gitu. Nah, ini tapi nggak ada QB aja bisa 2-0 ya Broncos. Cuman 2. Iya kayak yang tadi. Tapi mereka 2-0 lawan siapa dulu? Iya, 2-0 mah lawannya ya. Tapi emang iya, cuman kan kemarin kan juga Broncos kan menangnya skornya itu ya lawan Jaguars ya. Ya, Jaguars ya. Texans aja bisa menang. Nah, iya Texans aja bisa menang loh. Itu Texans saja yang QB-nya nih, ya nih QB-nya nggak jelas nih, Deshaun Watson mau kemana kan? Udah sehat tapi inactive lagi, healthy scratch tapi nggak dimainin, ini kan? Enggak lah, saya percaya sama Lamar Light. Oh ini Tyrod Taylor ya? Tyrod Taylor. Tapi cedera, berarti Davis Mills season nih. Iya. Davis Mills season. Ingat, kalau misalkan Tyrod tuh udah cedera mid-season, digantiin sama rookie QB, apa yang kejadian? Itu tuh. Baker, rookie season. Oh iya. Herbert. Roy. Wah, Davis Mills nih. Kita lihat Davis Mills. Nah, jadi itu podcast buat hari ini yang week 2. Thank you banget yang udah nonton di YouTube sama dengerin di Spotify. Thank you Oka dan pastinya Chef Juna yang udah join lagi di podcast. Semoga nanti kalau misalnya Raiders bagus lagi, join lagi. Ini kalau misalnya tahu-tahu nanti pas week berapa nih Raiders ketemu Chiefs nih. Chiefs nanti join lagi kalau Raiders juara AFC West. Wow. Ini yang ditunggu nih. Sekarang Chiefs-nya udah kayak gitu. Sama River aja kalah. Waduh. Kemarin aja itu kan Lamar akhirnya menang lawan Chiefs ya. Berarti udah bertanda ya, Chef? Udah kebaca lah sekarang lah Chiefs mainnya. Dan Chiefs itu kan kebalik. Chiefs itu hampir sama Raiders. Offense-nya luar biasa, Chiefs defense-nya oke lah. Nah, ini nanti jangan lupa ya tuh, kata Chef Juna, ntar datang lagi kalau Raiders juara AFC West. Jadi, semoga tutup. Jangan lupa seperti biasa, follow semua sosial media kita, @NFLFansIndo, ada di semuanya nih di link deskripsi video ini, sama jangan lupa follow Chef Juna lah. Chef Juna dan semua sosial medianya Chef Juna. Jadi sekali lagi thank you Chef Juna udah join, thank you Oka udah join, thank you Oka, thank you banget Chef Juna, thank you semuanya udah nonton dan dengerin. See you di minggu depan di week 3 review ya. Dadah semuanya, bye.